Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulu-dulu semua, baik pecinta audio maupun pencinta RT RW Net ya. Ini kebetulan saya membahas mengenai RT RW Net dulu teman-teman ya. Untuk yang audio, untuk sementara saya rubah dulu ke RT RW Net. Jadi gini teman-teman nih, saya kan punya satu buah access point, satu buah router ya. Router ini adalah Totolink CP300. Totolink ini saya gunakan sebagai akses point voucheran hotspot teman-teman ya. Ini kalau menurut saya untuk Totolink ini cukup bagus, cukup stabil ya. Saya menggunakan Totolink CP300 dan satunya lagi itu Tenda 03 sebagai akses point. Selama saya menggunakan ini, alhamdulillah nggak pernah ada kendala, nggak pernah ada masalah, stabil. Kalau masalah dikeroyok berapa orang, ya mungkin belum pernah di atas 10 ya teman-teman ya. Saya belum tahu kalau di atas 10 kayak apa, karena berdasarkan pengalaman ini saya pasang di titik tertentu, di situ rata-rata untuk kliennya itu nggak sampai 10. Terus apa kok yang mau saya review kali ini? Jadi saya itu untuk akses point kayak gini itu, saya untuk power supply saya menggunakan power supply sendiri teman, kayak gini nih. Kenapa kok saya bikin kayak gini? Jadi ini adalah sebuah PSU, reviewnya mungkin ada ya di review saya sebelumnya. Ini kapasitasnya lumayan besar, kalau dibilang ini 24 volt, untuk ampernya 5, jadi sekitar 24 kali 5 sekitar 120 watt. Daya dari power satu ini sekitar 120 watt. Nah, cuman kan kalau kita pakai nggak mungkin 24 volt ke sini. Jadi ini saya pakai step down. Nah, jadi kalau saya kabel LAN itu saya berani jauh. Jadi access point ini dari sini saya bikin jauh, rata-rata mungkin hampir di atas 50 meter. Di atas 50 meter. Jadi saya bikin PoE di sentral yang ada ini, saya tarik 50 meter, saya bikin satu titik access point. Jadi menggunakan kabelan. Untuk kabelan saya rata-rata menggunakan Cat 5e, tapi yang lumayan bagus, bukan yang biasa, supaya lebih awet teman-teman ya. Terus gimana caranya biar ini nggak habis di sini, tegangannya di jalan. Jadi kalau saya itu dari sini saya keluarin full 24. Nah, begitu mau nyampe sini saya bikin ada kotak di sini kecil ya kan, buat step down dari 24 turunin ke 12, masuk ke sini 12. Otomatis nyampe sini full 12. Jadi nggak habis tegangannya dan otomatis normal, nggak ada kendala. Karena kalau misalkan kita pakai bawaannya asli, yang adaptornya bawa asli, kalau kita tarik 50 meter pasti akan naik turun karena dayanya mungkin kecil, karena kapasitasnya biasanya kalau yang bawaan itu 2 ampere nggak salah, 2 ampere, 12 volt, 2 ampere ya, kita sekitar 24 watt. Sedangkan kalau pakai ini bisa 100 lebih watt, baru nanti di step down kalau sudah mendekati sini otomatis dia nggak, di kabel itu nggak akan habis ya, masih ada walaupun turun tapi nggak akan habis, dan nyampe di sini digunakan di sini masih powerful ya gitu teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ada planning untuk membuat suatu access point dan pengen access pointnya itu jauh itu dan matian, misalkan di server tempat sentral pusat, bukan pusat, istilahnya di tempat meletakkan PSU-nya ya kan. Terus teman-teman pengen, saya pengen ke sana 50 meter, pengen ke sana 50 meter, udah pakai yang kayak gini, tinggal titipin aja ke orang ya. Dengan konsekuensi teman-teman harus tahu, karena dayanya besar otomatis, nah ke orangnya gimana itu tergantung lobby masing-masing teman-teman, tergantung lobby dari setiap penggiat RT RW Net sebenarnya. Jadi kalau kita bisa melobi, kita bisa komunikasi bagus ya, insya Allah nggak akan ada masalah, lancar. Makanya dari itu, kalau teman-teman yang biar nggak terlalu banyak naruh di mana, udah pakai yang wattnya lumayan besar, tinggal ditarik ke sono berapa titik. Nanti di ujung sono dibikin lagi step up atau step down, nah gitu. Nah
Kalau saya kan kebetulan ada yang KW nganggur, jadi saya yang bayarin terus. Jadi nggak ngikut sama orangnya, tapi saya bayarin. Jadi dayanya besar pun ya saya yang membayar gitu. Ya kalau misalkan teman-teman mungkin dayanya besar ya tinggal negonya aja, atau yang di situ 50% atau bagaimana, tinggal lobby teman-teman dulu semua dalam komunikasi dengan usernya. Nah ini udah mulai agak kuning ya, ini kebetulan ini kemarin saya copot teman-teman karena saya mau pindah akses poinnya yang di sana ternyata nggak terlalu banyak berguna. Saya udah pasangkan untuk akses point yang menggunakan totaling 300 RT ya, karena nggak terlalu banyak jadi itu cukup. Nah ini saya mau pindahkan supaya lebih bermanfaat lagi. Ini lumayan radiusnya kan jauh nih teman-teman, jauh, bisa hampir 80 hampir 100 meteran. Kalau tanpa halangan itu masih sanggup. Cuman kalau untuk 100 meter kan tergantung dari kemampuan HP-nya itu kan juga kemampuannya wattnya besar apa kecil. Dari sinyalnya nyampe ke HP nyampe, tapi HP-nya mau ngasih ke sini kan juga pengaruh. Makanya lebih baik daripada teman-teman menggunakan akses point yang model kayak gini, ini kan harganya kita 400 ya, mendingan beli yang kalau teman-teman ingin ini totaling yang 300 RT ya kan, bisa dapat 3, teman-teman bisa pasang akses point-nya berapa titik ya kan, perluasan semakin luas ya kan, terus setiap orang bisa menjangkau gitu. Oke itu teman ya, sedikit review mengenai Totalink CP300. Yang mau beli buat akses point kayak gini monggo, yang mau menggunakan tenda 03 monggo, atau yang mau menggunakan 300 RT monggo. Semua tergantung kebutuhan, semua tergantung dari panjenengan semua. Oke itu aja teman-teman untuk review kali ini. Semoga bermanfaat, juga bisa menginspirasi teman-teman. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.